Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Anak-anak sekalian yang berbahagia, jumpa lagi pada kesempatan kali ini. Kita akan belajar bersama, mempelajari ilmu akhlak. Pada kali ini kita akan masuk pada bab yang baru, yang mana bab ini sangat penting sekali untuk kita kuasai dan kita aplikasikan demi kemanfaatan dan keberkahan ilmu kita masing-masing. Bab apakah itu? Babnya adalah adabul muta'allim. Ya, adabul muta'allim. Adab sebagai murid. Adab yang harus dipenuhi murid, maksud saya. Oke, sebelum masuk bab itu, terlebih dahulu malah kita buka pembahasan pagi ini dengan membaca Al-Fatihah terlebih dahulu. Semoga apa yang kita pelajari pada hari ini dan seterusnya menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin, amin, ya rabbal alamin. Al-Hadiniyah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Anak-anakku sekalian, sebelum kita masuk bab, sedikit gambaran tentang bab pentingnya bab ini. Setiap siswa, setiap anak pasti punya keinginan, punya cita-cita ke depan. Kalau kita nggak punya angan-angan, nggak punya mimpi, itu adalah suatu hal yang sangat sayang. Kita harus punya mimpi, punya cita-cita untuk kita kejar. Nah, untuk mencapai hal itu tentu banyak tahapan, banyak proses yang harus kita lampaui. Untuk mencapai hal itu banyak rintangan yang harus kita selesaikan. Sehingga untuk mencapai apa yang kita mimpikan, ada banyak rintangan, banyak persoalan yang harus kita selesaikan. Dan bab kali ini sangat mempengaruhi ke depan bagaimana kemanfaatan, bahkan keberkahan ilmu kita ke depan. Karena bab ini adalah bab yang harus dikuasai, dipahami, dan dilaksanakan sebagai seorang murid. Kapanpun dalam kondisi dimanapun kita belajar, entah saat ini atau nanti setelah kita sekolah lanjutan atas, atau bahkan nanti setelah kita di bangku kuliah, adab-adab sebagai murid ini harus kita pegang dan kita laksanakan. Karena ini sangat berpengaruh nanti ke depan bagaimana kemanfaatan ilmu kita masing-masing. Banyak contoh kita lihat. Dulu ketika zamannya Pak Nasi sekolah, punya banyak teman yang sangat hebat, sangat bagus akan nilainya. Tetapi ada satu hal yang kurang ketika itu mungkin, yakni ketika dia berhadapan dengan guru, bagaimana ketika dia berbicara kepada gurunya, bagaimana menjaga pandangan kepada gurunya, ini yang ternyata sangat berpengaruh ke depannya. Oleh karena itu, kalau anak sebagai murid yang baik, maka inilah adab-adab yang harus kita penuhi, agar nanti ilmu kita yang kita dapat dari guru adalah ilmu yang bermanfaat. Ingatlah bahwa guru adalah orang yang dipercaya Allah Ta'ala untuk menyampaikan ilmu kepada kita. Maka keberkahan dan kemanfaatan ilmu kita sangat berpengaruh, sangat dipengaruhi oleh bagaimana seorang guru menerima kita dengan senang hati. Oke, kita masuk pada bab yang akan kita bahas. Kita baca Al-Basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan disiapkan kitab Taisirul Khalaq halaman 6. Kitab Taisirul Khalaq halaman 6. Adabul muta'allim. Adab yang harus dipenuhi murid atau siswa atau santri. Adabul muta'allim, adab yang harus dipenuhi murid, siswa atau santri. Lanjut. Lil muta'allimi adabun fi nafsihi.
lil muta'allimi adabun li nafsihi. Bagi siswa atau murid mempunyai adab yang berkaitan dengan dirinya. Ya, bagi siswa atau murid mempunyai adab yang berkaitan dengan dirinya. Lanjut, wa adabu ma'a ustadihi. Wa adabu ma'a ustadihi. Dan adab ketika bersama gurunya. Adab ketika bersama gurunya. Lanjut, wa adabu ma'a ikhwanihi. Wa adabu ma'a ikhwanihi, dan adab ketika bersama kawan-kawannya. Dan adab ketika bersama kawan-kawannya. Ingat 3 hal tadi, seorang murid punya guru, seorang murid bagaimana bersikap pada dirinya sendiri ketika bersama gurunya dan ketika bersama teman-temannya. 3 hal inilah yang harus kita kuasai bagaimana kita bersikap. Oke, lanjut. Amma adabuhu fi nafsihi fakatsiratun. Amma adabu fi nafsihi fakatsiratun. Adapun adab murid terhadap dirinya adalah banyak. Adapun adab murid terhadap dirinya adalah banyak. Apakah itu semua? Yang pertama, minha tarkul ujbi. Minha tarkul ujbi. Meninggalkan sifat ujub. Ujub. U-J-U-B. Ujub. Apa itu ujub? Ternyata ujub ini penyakit hati pertama yang menyebabkan seorang santri, seorang murid tidak mendapat ilmu yang manfaat. Kita entah sadar atau tidak, seringkali melakukan sifat ujub. Apa itu ujub? Ujub itu bangga terhadap dirinya sendiri yang berlebihan sehingga menganggap dirinya yang paling benar. Lagi, ujub itu bangga pada diri sendiri yang berlebihan sehingga menganggap dia yang paling benar. Itu ujub. Ujub itu pangkalnya takabur atau sombong. Ini adalah penghalang yang sangat kuat bagi seorang santri, seorang murid untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Menganggap dia paling pintar, menganggap dia paling pandai di kelas, paling cekatan dalam melaksanakan tugas. Anggapan-anggapan yang menganggap dia paling hebat, ini namanya ujub. Ingat, pede itu harus. Percaya diri itu harus. Tetapi ujub, jangan. Jadi, pede, yes. Ujub, no. Paham ya? Yang kedua, wa minha at-tawaddu'u. Yang kedua, tawaddu. Kita tahu bersama apa itu tawaddu, bagaimana kita bersikap di hadapan guru-guru kita, menjaga pandangan, posisi tubuh kita. Ini kita anggap sebagai bentuk tawaddu pada guru kita. Yang ketiga, wasidku, jujur. Wasidku, jujur. Waliyakuna mahbuban mausuqan bihi. Waliyakuna mahbuban mausuqan bihi. Agar ia dicintai dan dipercaya. Jadi keempat adalah jujur. Agar seorang santri, seorang murid mendapat kepercayaan dan mendapatkan banyak simpati dari teman-temannya adalah jujur. Selanjutnya, wa minha di antaranya lagi, ya, wa minha di antaranya lagi ayyakuna waquran fi misyatihi. Ayyakuna waquran fi misyatihi. Berjalan dengan tenang. Berjalan dengan tenang. Nih, coba adab yang harus kita pakai. Berjalan dengan tenang. Tidak pantas, tidak layak seorang santri, seorang murid,
siswa berjalan bahkan berlari-larian di hadapan gurunya. Berlari di depan kantor, di depan tempat para gurunya duduk, maka itu hal yang sangat tidak pantas. Berjalan dengan tenang. Ini adab yang harus dimiliki seorang murid. Ketika berjalan di hadapan gurunya, berjalan di depan rumah gurunya, berjalan di depan kantor, bahkan ketika gurunya duduk, maka cara murid berjalan ini sangat-sangat mempengaruhi bagaimana guru memberikan doa pada dia. Berikutnya, Ghodon tarfahu anin nadori ilal muharramati. Ghodon tarfahu anin nadori ilal muharramati. Ya, menjaga pandangan dari hal-hal yang diharamkan. Menjaga pandangan dari hal-hal yang diharamkan. Jaga pandangan kita untuk tidak melihat hal-hal yang diharamkan. Karena hal itu akan mempengaruhi bagaimana ilmu itu masuk ke dalam sanubari kita. Ingat, ilmu adalah hal yang suci, sehingga usahakan tempatnya pun usahakan tempat yang suci. Tempat yang bersih dari sifat-sifat yang tercela. Kita umpamakan contoh, anak-anak tahu madu, ya kan? Madu itu sangatlah segar, sangatlah lezat, sangat berkhasiat, sehingga banyak orang untuk meminumnya. Tapi alangkah sayangnya madu yang begitu banyak khasiatnya itu ternyata ditaruh dalam wadah yang kotor. Adakah kita mau minumnya ketika itu? Tentu kita akan merasa jijik. Begitu pula ilmu. Ilmu adalah hal yang baik, anugerah Allah. Jika ditaruh di tempat yang bersih, yang menarik, pasti banyak orang berdatangan untuk mencobanya, mencicipinya, merasakannya. Mendapat kemanfaatan dari ilmu tadi. Selanjutnya, wa ayyakuna aminan ma utiyahu minal ilmi. Anna ayyakuna aminan ma utiyahu minal ilmi. Jujur dengan ilmu yang dimilikinya. Jujur dengan ilmu yang dimilikinya. Fala yajibu bi ghairi ma ya'rifu. Fala yajibu bi ghairi ma ya'rifu. Maksudnya, dia tidak akan menjawab hal yang tidak dia ketahui. Maksudnya, dia tidak akan menjawab pada hal yang tidak ia ketahui. Inilah adab-adab seorang murid, adab-adab seorang siswa yang berkaitan dengan dirinya sendiri. Jadi pahami ya, nak ya? Semoga bab yang kita bahas pagi ini tentang adab-adab sebagai murid. Ingat, poin pertama, adab murid terhadap dirinya. 1, tinggalkan sikap ujub, bangga diri yang berlebihan. Yang kedua adalah tawadhu, bagaimana bersikap di hadapan gurunya. Yang ketiga adalah jujur terhadap ilmu yang dimilikinya. Jujur agar dia mendapat kepercayaan dan simpati dari gurunya. Dan yang kelima adalah menjaga pandangan dari hal-hal yang diharamkan. Yang keenam adalah berjalan dengan tenang, tidak usah berlari-larian. Sangat tidak pantas orang siswa berlari-larian ketika sedang belajar. Inilah adab-adab siswa santri terhadap dirinya sendiri. Semoga ada manfaatnya. Kita sambung pada pertemuan yang akan datang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.